Halo, perkenalkan nama saya Fanny Fianita Murid, NIM B1B1212227. Saya mahasiswi Universitas Negara SG Makassar, jurusan S1 Farmasi. Maksud dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas biologi sel. Di video ini saya akan menjelaskan tentang transkripsi dan translasi DNA dan RNA. Kita akan masuk ke slide yang pertama, yaitu mekanisme ekskresi gen, transkripsi dan translasi. Replikasi DNA berawal dari DNA lalu membentuk RNA, kemudian menyusun protein. Ekskresi genetik mencakup dua proses pokok, yaitu yang pertama transkripsi dan yang kedua translasi. Transkripsi membentuk mRNA dan DNA template. Kemudian translasi yaitu penerjemahan urutan nukleotida mRNA untuk menghasilkan polipeptida dengan urutan asam amino sesuai urutan nukleotida mRNA atau koden. Kemudian selanjutnya transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Transkripsi adalah proses yang mengawali ekspresi sifat-sifat genetik yang nantinya akan muncul sebagai fenotip. Transkripsi terjadi di dalam nukleus RNA. Yang dihasilkan dari proses transkripsi ada tiga, yaitu yang pertama mRNA atau messenger RNA, yang kedua tRNA atau transfer RNA, yang ketiga rRNA atau ribosomal RNA. Kemudian selanjutnya yang pertama yaitu mRNA atau messenger RNA adalah RNA yang merupakan salinan kode genetik pada DNA yang akan masuk proses translasi dan akan diterjemahkan menjadi urutan asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein tertentu di kode gen kelas 2. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu tRNA atau transfer RNA adalah RNA yang berperan membawa asam-asam amino spesifik yang akan digabungkan dalam proses translasi di kode gen kelas 3. Kemudian selanjutnya yaitu rRNA atau ribosomal RNA adalah RNA yang digunakan untuk menyusun ribosom atau tempat sintesis protein, dikode oleh gen kelas 1. Kemudian selanjutnya komponen untaian dalam proses transkripsi. Yang pertama yaitu urutan DNA yang akan ditranskripsi. Kemudian yang kedua enzim RNA polimerase, faktor-faktor transkripsi. Yang ketiga ATP. Kemudian selanjutnya tahap-tahap transkripsi. Di situ kita bisa lihat pada gambar transkripsi pembuatan RNA dengan menyalin sebagian besar DNA merupakan bagian dari rangkaian ekspresi gen inten sel, matriks mitokondria atau plastida.
Di situ tempat berlangsungnya transkripsi gen kontributif, gen pengurus atau gen pengurus rumah, gen yang mengalami transkripsi pada tanpa memerlukan rangsangan dan berlangsung terus-menerus. Gen regulatorik, gen yang mengatur mekanisme khusus dan memerlukan rangsangan dalam melakukan transkripsi. Fungsi transkripsi menyintesis mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap-tahap transkripsi yaitu diantaranya yang pertama inisiasi transkripsi, yang kedua elongasi untaian DNA, yang ketiga terminasi transkripsi. Yang pertama yaitu inisiasi atau permulaan transkripsi. Tahap pada saat RNA polimerase 3 menempel pada DNA. Promotor merupakan titik awal dimulainya transkripsi, yaitu area pada sel eukariotik yang disebut pula CPG, yang terdiri atas kotak TA, INR, GC, CC, AT, BRE, MTE, DCE, dan DPE. Promotor untaian yang digunakan sebagai template dalam mekanisme transkripsi elongasi definisikan, yaitu tahap di mana RNA polimerase 3 mulai bergerak di sepanjang DNA cetakan sehingga heliks ganda DNA terbuka secara berurutan, kira-kira 10-20 basa nitrogen sekaligus. Arah perakit nukleotida RNA urasil basa nitrogen pada RNA yang mengganti timina. Terminasi transkripsi merupakan pengakhiran transkripsi. Proses transkripsi akan berhenti saat RNA polimerase mentransfer suatu urutan DNA terminator. Terminator transkripsi berhenti pada yang pertama pada sel prokaryotik. Transkripsi berhenti tepat saat RNA polimerase berada pada titik terminasi. Kemudian yang kedua pada sel eukariotik, yaitu transkripsi akan berhenti setelah RNA polimerase melewati titik terminasi hingga 10-35 nukleotida pre-mRNA. mRNA yang masih memiliki rentangan nukleotida. Kemudian selanjutnya yaitu proses replikasi terbagi atas 3 tahap. Tadi yaitu yang pertama inisiasi. Protein inisiasi menempel pada daerah tersebut, kemudian berikatan menyebabkan rantai heliks terbuka untuk menunjukkan satu rantai yang digunakan untuk membangun rantai baru. Kita bisa lihat pada gambar yang ada di bawah. Kemudian selanjutnya elongasi. DNA polimerase bertugas untuk memasangkan basa nitrogen berupa rantai DNA lama sehingga terbentuk rantai DNA yang baru. Tahap elongasi terjadi setelah ikatan antara antikodein tRNA inisiasi dengan kodein pertama mRNA selesai, kemudian tRNA kedua akan berikatan dengan mRNA di kodein kedua. Misalnya kodein kedua mRNA adalah CCG.
maka mRNA akan berikatan dengan tRNA yang memiliki antikodon komplementer yaitu GGC. Molekul tRNA ini membawa asam amino prolin. Setelah tRNA kedua dan mRNA berikatan, maka kedua asam amino yaitu metionin dan prolin akan berikatan dengan bantuan enzim peptidil transferase. Setelah metionin dan prolin berikatan, tRNA yang awalnya membawa metionin meningkatkan ribosom, kemudian ribosom bergeser pada molekul mRNA sepanjang satu kodon. Pergerakan ini membuat tRNA bergerak ke tempat yang ditinggalkan tRNA. Molekul tRNA ketiga berikatan dengan kodon ketiga mRNA dan membawa asam amino yang ketiga. Proses elongasi ini terus berlangsung untuk mengikat asam amino hingga terbentuk rantai polipeptida. Kemudian selanjutnya terminasi. Terminasi replikasi berakhir saat DNA polimerase mengenali daerah basa nitrogen. Yang diulang-ulang daerah ini disebut telomer, maka terbentuklah rantai DNA yang baru. Terminasi atau akhir dari translasi terjadi saat ruang A sampai pada kodon stop atau kodon akhir. Kodon ini tidak akan mengalami tRNA tertentu, tapi akan mengaktifkan faktor pelepasan yang menyebabkan ditambahnya molekul air pada rantai asam amino yang telah terbentuk. Penambahan molekul air ini menyebabkan rantai asam amino lepas dari ribosom dan siap dimodifikasi sehingga menjadi protein yang fungsional. Setelah itu, kompleks ribosom dan mRNA akan terpisah dan proses translasi berakhir. Ribosom, subunit kecil, subunit besar, dan mRNA akan berpisah sebagai akhir dari proses translasi. mRNA atau messenger RNA tersebut dapat mengalami translasi berulang kali oleh banyak ribosom yang berbeda. Translasi pada prokariotik dan eukariotik memiliki langkah dan dasar yang hampir serupa. Proses ini berlangsung dari ujung 5 menuju ujung 3. Jadi intinya kodon strands berada di ujung 5, sedangkan kodon stop berada di ujung 3. Satu rantai mRNA atau messenger RNA dapat menjalani beberapa tahap translasi sekaligus. Artinya, beberapa ribosom akan memproses satu mRNA atau messenger RNA secara bergantian dan berurutan. Ini seperti seuntai benang yang memiliki banyak kancing. Benang diandaikan sebagai mRNA atau messenger RNA, sedangkan kancing adalah ribosom yang memproses. Ribosom yang terlebih dahulu datang akan lebih dulu memproses dan diikuti ribosom yang datang belakangan. Untaian ribosom yang secara bergantian memproses translasi ini disebut dengan poliribosom. Selanjutnya yaitu mekanisme proses transkripsi. Itu yang pertama, inisiasi atau penambahan faktor transkripsi atau protein dan enzim polimerase 3 pada daerah promoter. Kemudian yang kedua, elongasi atau pemanjangan untaian RNA dibantu oleh enzim polimerase 2. Kemudian yang ketiga yaitu terminasi atau pengakhiran, terjadi di daerah terminator. Kemudian
slide selanjutnya yaitu mekanisme pasca transkripsi adalah yang pertama RNA splicing, yaitu pemotongan dan penyambungan RNA terjadi peristiwa pemotongan intron menggunakan enzim endonuklease dan penyambungan ekson menggunakan enzim ligase. Kemudian yang kedua, poliadenilasi atau penambahan gugus poli A pada ujung 3 mRNA atau messenger RNA sepanjang 50-250 nukleotida dibantu enzim poli atau A polimerase. Kemudian yang ketiga, penambahan tudung atau cap pada ujung 5 mRNA atau messenger RNA. Cap itu adalah 7 metilguanosin. Kemudian yang keempat, penyuntingan mRNA atau messenger RNA atau RNA editing. Slide selanjutnya kemudian yaitu translation. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA atau messenger RNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Hanya mRNA atau messenger RNA yang ditranslasi, sedangkan tRNA dan rRNA tidak. Messenger RNA berbentuk ORF. Ciri-ciri ORF adalah kodon inisiasi translasi, kemudian urutan nukleotida yang menyusun kodon-kodon adalah 3 nukleotida atau kodon yang menjadi suatu asam amino. Kemudian kodon terminasi translasi atau UAA, UAG, dan UGA. Kemudian slide selanjutnya yaitu translasi terjadi di dalam ribosom. Translasi terjadi di dalam ribosom. Ribosom disusun oleh molekul-molekul RNA dan beberapa macam protein. Ribosom tersusun atas 2 subunit, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Mekanisme protein translasi adalah yang pertama inisiasi, yaitu kodon inisiasi adalah methionine atau AUG. Kemudian elongasi atau pemanjangan untaian polipeptida. Kemudian yang ketiga, terminasi atau pengakhiran terjadi pada kodon AUAA, AUAG, UGA. Kemudian slide selanjutnya yaitu di sini kita bisa lihat gambar di sini sintesis protein. Jadi sintesis protein ini yaitu proses penyusunan senyawa protein dengan membentuk rangkaian rantai polipeptida. Sintesis protein ini terjadi di dalam ribosom dan mengatur sistem protein dilakukan oleh gen atau DNA di dalam inti. Perubahan struktur gen dapat menyebabkan perubahan struktur protein pada tingkat asam amino yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan dan dalam proses metabolisme. Ekspresi
Gen dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Oke, dan selanjutnya terima kasih. Sekian materi yang dapat saya share. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.